Dia ini digadang-gadang nih sebagai pelapisnya nih Taufik Hidayat nih Pak. Oh justru kan kalau di Platnas dulu saingannya tuh begitu. Kita udah nomor 1, gimana caranya dia jatuh. Nah yang begitu-begitu tuh. Kayak ada misalkan legend, saya lagi latihan, kamu nih salah, begitu salah. Saya kasih raket sama sepatunya, coba contohin saya yang bener yang mana sih. Padahal dia udah nggak bisa main. Ya gue juga nggak nyangka. Sampai kayak apa tuh nggak nyangka. Karena waktu gue keluar, ya sempet down banget dan gue kontak-kontak teman-teman tuh nggak ada yang jawab. Karena gue sistemnya kalau bangun tuh kayak piramid gitu loh. Maksudnya jangan cuma yang atasnya doang yang bagus gitu loh. Oh bawahnya juga mesti gue kuatin. Berarti ada pembinaan di situ. Nah, gue bina tuh klub. Karena gue bilang gue nggak mau sistemnya bayar. Pemain cuma lu datang, lu bayar, lu pulang gitu. Gue nggak mau. Jadiin di klub gitu loh. Nah itu sukses. Banyak banget sampai yang datang itu banyak banget. Sebenarnya badminton tuh Indonesia tuh bahaya kalau gue bilang. Eropa tuh makanya kan bagus-bagus kan. Iya, Eropa bagus. Makanya kalau Indonesia sebenarnya nggak bagus, sebenarnya ada masalah. Gue nggak tahu masalahnya di mana ya. Ada pengurus PBSI nih, masih mau ngambil lo gimana lo? Balik ke Indonesia. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia membangun kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan memperkuat hubungan sosial. Ya, mantan atlet itu kita encourage ya, kita dorong untuk aktif tetap berolahraga. Jangan sampai pensiun jadi atlet tidak ada lagi pertandingan. Terus Nogo manten, Pak Haji. Nogo manten. Nogo kemanten. Nogo manten itu nogo. Artinya apa tuh, Mas? Nogo kembar, Pak Haji. Oh. Nogo kembar ini. Ini kan cendono lagi, Pak Haji. Ininya anunya emas nih. Itu emas ya? Ya. Lapis emas ya? Ini boleh dicium, Pak Haji, maaf. Wangi sekali kan? Iya benar. Nah, wangi. Kalau ini eranya Mojopahit akhir Mataram awal. Dan dia masih butuh. Masih butuh itu artinya tidak korosi. Itu yang menjamin juga keaslian pusaka ini tidak korosi. Karena isunya sampai itu Mas, dapat mobil Alphard. Bahkan ada yang rumah ada. Jadi dia tahu tuh kehidupan atlet kayak dulu hero-hero kita Rudi Hartono, Lim Swee King dan Iis Sumirat ya. Hanya beberapa dari mereka yang memang oke, gue bangkit, gue bilang, gue punya 2 pilihan. Gue mikir tuh, gue pulang dan gue nggak tahu masa depan gue gimana setelah itu, atau gue tetap coba. 1000 alasan pasti yang bakal lu menyerah. Kegelisahan ini perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kegelisahan dari seorang juara dunia. Ini lho Pak, Ibu, perjuangan saya. Saya ingin Ibu juga bisa merasakan kebahagiaan itu. Sama seperti orang-orang yang punya anak yang sukses. Dulu saya bangga sekali sama punya Indonesia. Kegelisahan saya itu kenapa? Aku tuh beranggapan bahwa setiap pertandingan adalah kehidupan gua. Jadi kalau ada orang masuk neraka karena dia nggak mau, Pak. Disuruh sholat, nggak mau sholat. Disuruh puasa, dia nggak mau puasa. Kalau di Amerika, orang cukup menciptakan lagu royaltinya setiap detik, setiap menit, setiap jam. Umur hidupnya diurus oleh negaranya. Karena negaranya sudah benar mengurus royaltinya. Tapi di Indonesia itu... Nah ini saya juga jadi ada tanda tanya nih, ada apa nih sebenarnya gitu loh. Kayak Fajar Rian, dia udah peringkat 1. Iya. Tahu-tahu kalahnya babak 1-2. Iya, babak 1-2. Kan kita bisa bayangkan ya mereka mencapai peringkat 1 kan karena bagus kan. Iya. Sukses. Ya saya pikir sih ada sedikit penurunannya dalam hal percaya diri. Ya, kalau dulu sepertinya kita bilang kan kita mengejar orang. Karena sekarang sudah peringkat terbaik, dikejar-kejar orang. Anak-anak itu sebetulnya bisa, tapi kadang-kadang timbul ketidakberanian. Seorang atlet, gitu kan, ya, ketika dia mau bertanding, pada umumnya kan taunya ya bertanding di lapangan. Betul. Ternyata menurut versi NLP, seorang atlet itu ketika mau bertanding itu dia tuh ada bertanding di 2 lapangan. Lapangan mental itu adalah tempat di mana pertandingan ketika seorang atlet itu mengalahkan rasa takut, mengalahkan rasa grogi. Dari risetnya dia, atlet top dunia itu, atlet-atlet elit itu yang mempunyai prestasi tinggi itu, dia tuh punya 9 keterampilan mental yang terlatih. Ini bunyinya aja kayak besi nih. Bunyinya kayak besi ya. Batu ya padahal ya, tapi bunyinya besi ya. Ya, ini tandanya bahwa batu ini super gitu.
Ini segini ini bisa 125 juta punya beliau ini. Ada batu-batuan gede mungkin 5 kilo, 10 kilo ada, tapi kapur semua juga nggak ada apa-apanya. Lebih baik 3 on, 2 on tapi kristal gitu. Baru awal-awal tahun inilah main. Terus seringnya kan main Solo, Jakarta. Ternyata ada kolektor di Solo. Patri ternyata. Ilmu saya itu semuanya nyontek. Nah, akhirnya orang-orang tahu nih di lapangan, ya kan. Oh, boleh buka toko spot. Sebenarnya raket itu semuanya enak, ya kan. Tergantung cocok enggak sama kitanya. Satu memang saya menjual produk. Tapi saya tekanin lagi, ya kan. Produk yang saya jual itu, ya kan, enggak semuanya cocok sama teman-teman semua. Lah kalau dari review gitu ada titipan nggak dari brand-brand lain apa gimana? Titipan. Dennis ya yang juara internasional India tuh. Ya. Jujur awal untuk ngelatih ini kan memang dadakan juga ya Mas ya. Gitu. Jujur awal untuk ngelatih ini kan memang dadakan juga ya Mas ya. Gitu. Kalau gue bilang nih, lu dari hal kecil ini udah lumayan nih kelihatan hasilnya nih. Itu kalau sampai ditawarin ke pelatnas gimana, Mon? Eranya saya waktu itu, Mas Agung, terus terang, secara sponsorship gak kayak sekarang nih, Mas. Kalau dulu tuh cuma satu, Yonex, yang boleh masuk ke pelatnas. Itu di eranya saya, itu memang junior, memang kurang diprioritaskan lah untuk juniornya. Saya coba hijrah ke Jepang 2009. Pengalaman apa tuh yang lo paling bisa lo bawa ke Indonesia tuh? Sebenarnya sih lebih ke arah diledek di sekolah, di lapangan, di tempat latihan gitu. Maksudnya dari kayak gini juga suka malu karena kan ya ada sedikit rasa minder pasti Mas. Masuk semua pada penonton pada ini bendera dikibarin, kita pada hormat, wah di situ udah nangis gak karuan lah pokoknya. Nangis ya? Iya. Terharu banget ya. Benar-benar apa ya kayak sampai sekarang pun yang nggak nyangka aja Mas gitu. Kebenaran kan di situ juga ketika juara juga langsung media. Biasanya Apis ngeliput media, sekarang diliput sama ini. Langsung Apis tekatin kan cita-cita pernah Apis yaitu satu beliin rumah orang tua sama umroh itu aja udah. Karena strukturnya kan kita kepala pelatih junior langsung ke direktur. Dan ini lo tanggung jawab di semua sektor ya di junior ini ya? Ya, single, double, mix gitu ya. Dan juga ini ada kesempatan di Malaysia, saya harus buktikan juga gitu loh. Saya bisa berkarya. Target saya ya buat sejarah baru lagi, yaitu harus juara dunia junior ya. Yang jelas kan sebelumnya saya juga alhamdulillah bisa buat sejarah di Indonesia. Pertanyaan gue kontraknya bagus ya, Lek, ya? Di sana, Lek. Dibandingin sama di sini? Ya. Saya pengen diajakin gimana caranya saya nyari belut. Nanti pasti dipanggil Pak. Mas, main temenin Iki gitu loh. Ya pasti aku nanti seneng banget. Saya nanti pasti akan dapat grip. Nggak mau nulis sendiri, karena nulis sendiri kan nggak ada uang. Nanti gimana saya makannya gitu loh. Iya, jadi itu. Saya merasa udah nggak punya orang tua dan orang tua juga merasa nggak punya anak. Karena saking nakalnya saya. Sampai bisa dibilang sama masyarakat lah. Itu kalau bulu tangkis dulu saya tanya kalau teman-teman masih ingat apa semua, isi tas saya bukan raket, bukan golok panjang gitu. Pernah nggak dapat lawan yang tangguh tapi Anda menang? Pernah. Diperkirakan itu saya kalah lah gitu loh gitu. Tapi bisa menang. Nah, berarti kan nggak ada yang nggak mungkin kan? Dan Allah memberikan kita modal yang sangat besar dan setiap orang punya nggak? Namanya adalah buat makan itu. Saya nyuciin mobilnya Mas Haryanto Arbi itu. Nyuciin dikasih uang 15.000 itu, alhamdulillah bisa buat nyambung makan. Saya tidurlah di toko, saya tidur di kerdus itu Mas Agung. Tadinya saya gajinya itu waktu tahun 2009 itu saya ketemu Mas Agung. 2009 1.200.000 saya masih ingat tuh. Saya sama Pak Robert ini saya bisa dapat 15 juta per bulan Mas Agung. Di saat kita merasakan dulu kita nggak punya, bisa menjadi seperti ini kan juga penuh perjalanan ya Mas Agung ya. Jadi ya apa yang saya punya itu kalau bisa membantu untuk orang lain ya udah saya kasihkan. Berapa lama lagi itu di Brunei? Waktu itu juga 1,5 tahun kalau nggak salah. 2 tahun setengah. Iya, misalkan main sama Sultan, istri Sultan juga semua mereka suka pemain Indonesia. Ayo kalau kita diajak pergi kemana gitu, kamu pernah naik helikopter nggak? Belum. Ayo kita pulangnya naik helikopter aja. Waktu saya ke Iran, itu saya melatih federasi nasionalnya. Tapi kalau latihan sendiri di sana agak susah karena kan laki-laki juga nggak boleh datang lihat.
Oh, berarti dampaknya itu ya, pelatih Kemungkinan, Indonesia, saya nggak pelatih tahu. Indonesia ngelatih di luar tuh bikin sana tuh jadi maju ya sebenarnya. Kan banyak sekarang tetap dibutuhin kan, kayak di India, di mana-mana pemain pelatih Iya, Indonesia benar banyak, banyak. Kak. Nah, itu mestinya disisihkan untuk sebuah bisnis. Sebuah bisnis sih buat saya ya, jangan bisnis yang menggunakan otak dulu nih. Contohnya apa sih bisnis yang tidak menggunakan otak? Investasi yang paling penting itu ngisi otak. Iya, Ngisi otak dulu nih. Nah, banyak orang yang pelit. Oke, teman-teman, sebetulnya mengatur uang itu nggak sulit. Yang sulit itu akhirnya ada di satu titik di mana gue harus memilih ini. Oh. Habis pertandingannya juga nggak juara gitu kan, udah badannya capek dari sekolah gitu, terus marah gitu, marah besar waktu itu, raketku dipatah-patahin gue. Udah nih gitu kan, kayaknya gue nggak bisa lanjut badminton gitu kan. Dalam setiap workshop yang gue bawa, yang selalu gue usung adalah kreativitas. Jadi sebenarnya yang membedakan kita dengan yang lainnya adalah kreativitas. Kreativitas. Seperti ini misalkan, kalau ini dilihat kan begini aja ya, tapi kalau misalkan mau berinteraksi, biasanya coba deh pakai flash. Ini akan beda keluarnya. Nah itu kan udah bentuk interaksi. Hidup saya itu tanpa tujuan. Sampai teman saya itu bilang, kamu tuh nggak punya cita-cita ya? Ketawa aja saya tuh. Iya nih nggak tahu nih apa nih tujuan saya tuh ke depan tuh nggak ada gitu. Saya terus ditarik sama Cuk, ngelatih anak-anak kecil-kecil. Ada Melisa, ada Apriani. Apriani. Ya, Apriani. Apriani juara Olimpik loh, Mas. Iya, dulu. Berarti dasar itu emang ada sedikit banyak tuh Mas Hatta yang bentuk dong ya? Saya melihat bahwa Filipina ya negara lagi berkembang bulu tangkisnya gitu. Dan saya melihat di sana sebelumnya itu ada beberapa pemain yang semestinya itu potensial untuk bisa ikut partisipasi dalam Olimpik, entah itu 2028 atau 2032. Target itu, dong ya berarti target. itu deh. Kalau seorang pelatih itu yang menurut saya tidak hanya kita itu pendekatannya itu tidak hanya melalui hari-hari, kita harus masuk ke dunianya pemain, bro. Seorang juara itu sekarang ini bisa dibentuk. Alhamdulillah saya sempat nanganin Momota. Oh, megang Kento Momota ya? Iya, kalau di Jepang untuk semangat itu udah disiplin, udah nggak bisa dibilang lagi ya. Perlu arahan yang mungkin dari skill, dari cara pola bermain, soalnya di sana udah disiplin, semangat ya, sama power, sama speed mereka udah punya sebetulnya. Kalau orang-orang buat bikin klub bulu tangkis itu, kalau saya Padepokan, ya. beda sendiri. Padepokan Sigit Pamungkas ya. Wah, ini keren banget ya. Gitu. Sebelum-sebelumnya juga banyak Mas Agung, ada yang dari Kanada, ada yang tinggal di sini juga, ada yang dari Sulawesi. Saya bilang, Kido Hendra, kamu di luar, oke ikut Asian Games. Saya jamin tapi nggak dapet kalau kamu di luar. Saya gituin Mas Agung. Tapi kalau kamu di dalam, oke saya bantu. Lo ditinggal Sinyo ya? Sinyo ngamuk-ngamuk lah. Dia nggak terima. Nah sedangkan Agri, ya mungkin sampai sekarang Agri orangnya bodo amatan kali ya. Maksudnya,